Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendirawan, NIM 220201010009. Saya dari MJ 01, Prodi Manajemen, mata kuliah SDM 1. Yang saya hormati Bapak Joko Suryanto, SEMM. Saya akan mempresentasikan tugas komponen 3. Mahasiswa membuat video presentasi mengenai tanggapan atau penilaian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, berikan pendapat, kelebihan, kekurangan, dan apa yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja agar pekerja dan pengusaha dapat bekerja sama dalam kerangka saling menguntungkan. Berikut judulnya, pasal pengupahan dalam konteks UU Cipta Kerja. Kelebihan, kekurangan, dan usulan peningkatan kerangka kerja. Pengupahan adalah elemen penting dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha. Upah yang adil mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan produktivitas. Hal ini juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi lebih luas, seperti mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan upah yang baik adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, serta membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk berikut, pasal pengupahan dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja mengacu pada bagian-bagian dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang penetapan dan mekanisme upah bagi pekerja di Indonesia. Tujuan dari peraturan upah ini adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada pengusaha dalam menetapkan upah sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan perusahaan, dengan harapan meningkatkan daya saing perusahaan, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Nah, isi dan detail pasal-pasal ini dapat ditemukan dalam teks lengkap Undang-Undang Cipta Kerja. Next. Untuk kelebihannya, pasal pengupahan ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas pengaturan upah. Ini memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk menyesuaikan upah dan kondisi ekonomi dan industri tertentu. Dua, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini memberikan insentif kepada pengusaha untuk berinvestasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyesuaian upah. Yang ketiga, keterlibatan dalam proses pengembalian keputusan. Nah, mendorong keterlibatan pengusaha dalam menetapkan upah, meningkatkan rasa memiliki dan motivasi. Untuk kekurangannya ini sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan kekuatan tawar. Nah, biasanya menciptakan ketidakseimbangan dalam negosiasi upah antara pengusaha dan pekerja. Yang kedua, potensi penyalahgunaan. Ini berpotensi disalahgunakan oleh pengusaha untuk memberikan upah yang tidak sesuai dengan standar yang adil dan merugikan pekerja. Yang ketiga, kurangnya jaminan kesejahteraan pekerja. Kurangnya kepastian dan jaminan kesejahteraan bagi pekerja. Usulan untuk meningkatkan kerangka saling menguntungkan. Yang pertama, itu tetapkan upah minimum yang layak di standar upah minimum yang mencukupi kebutuhan hidup pekerja.
Kedua, fasilitas dialog pekerja sampai pengusaha. Itu mendorong dialog terbuka dan berkelanjutan antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan tentang upah yang adil. Tiga, pertimbangan konteks lokal. Perhitungkan pendapat konteks ekonomi dan sosial di berbagai daerah untuk menetapkan skala upah yang sesuai. Yang keempat, jaminan perlindungan hukum bagi pekerja. Nah, memastikan adanya perlindungan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dan menegakkan hak-hak pekerja. Yang terakhir, fasilitas pelatihan dan peningkatan keterampilan. Ini sangat penting banget, mendorong pelatihan dan peningkatan keterampilan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Inilah presentasi tugas komponen 3 dari saya, Indi Rawan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.